1961. Beberapa saat kemudian, Hoshi membuka kedua matanya. Lalu dia melemparkan tatapan tulus kepada Damar dan Lilia. Terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah kekuatan pencemaran itu sudah menghilang? Tanya Damar. Rumput bintang ini memiliki efek penghilangan yang cukup baik. Tapi, aku tidak pernah sebaik ini. Setelah beberapa bagian kekuatan itu menghilang, sekarang aku sudah bisa menahan bagian lain yang tersisa, ucap Hoshi sambil mengeritkan giginya. Lalu dia lanjut berkata, jika kita punya cukup rumput bintang, mungkin kita bisa masuk ke dalam Stargate dengan lancar. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, semua rumput bintang sudah dipetik oleh orang lain. Mungkin si Lermo itu juga sedang melakukan persiapan untuk masuk ke Stargate. Bagaimana jika kita pergi ke Amurat? Tanya Lilia. Jika dia belum pergi meninggalkan planet Nuevo, mungkin kita masih bisa mendapatkan beberapa rumput bintang. Damar mengangguk lalu menatap ke arah Hoshi. Kamu tidak perlu menggunakan karakteristik atau hukummu lagi nanti. Seru Hoshi sambil menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, kekuatan pencemaran itu sangat menakutkan. Di raut wajah Hoshi masih terlihat sedikit rasa takut. Aku akan menggendong kamu keluar dari sini. Kita harus pergi meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Lalu kita akan bergegas pergi menuju Stargate, ucap Damar. Hoshi mengangguk dan berkata, baiklah. Damar menggendong Hoshi di punggungnya. Setelah beberapa saat, Hoshi berkata dengan pelan, aku tidak menyangka kalian akan sebaik ini. Kalian bahkan rela mengambil risiko terjangkit kekuatan pencemaran demi menyelamatkan aku. Berteman dan berhubungan baik dengan kalian adalah suatu kehormatan bagiku. Lanjutnya, Damar tersenyum sambil menggendong tubuh Hoshi. Tetapi dia tidak membalas ucapannya. Segera setelah itu, mereka pergi meninggalkan lembah Carpa. Asteria seketika mulai menangis saat melihat Hoshi sudah kembali ke wujud aslinya. Dia menarik Hoshi ke dalam pelukannya. Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Damar melihat ke arah dua orang itu sambil merenung. Lalu dia berkata, sebenarnya, aku tidak akan menyarankan kalian untuk meneruskan perjalanan menuju Stargate. Damar, jangan membujuk kami, ucap Asteria. Pertama, kita tidak bisa menolak godaan itu. Kedua, kita benar-benar sudah tidak ingin berkelana lagi di antara alam semesta. Itu sungguh melelahkan. Damar terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, baiklah, terserah kalian saja. Aku hanya bisa membantu dengan cara mengantar kalian ke Stargate. Tapi kalian jangan terkejut. Kalian akan menghadapi tekanan yang cukup besar jika ingin melewati Stargate. Kalian tidak bisa mencapai tingkat dewa, dan sama sekali tidak bisa melawan tekanan. Begitu kalian mengerahkan seluruh kekuatan kalian, maka kalian mungkin akan terkontaminasi. Asteria terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, aku tidak takut. Damar juga tidak bisa mengatakan apapun lagi setelah melihat kegigihan mereka berdua. Dia naik ke pesawat dan berkata, ayo kita pergi ke Amurat. Perjalanan kali ini berbeda dengan hari sebelumnya yang sedikit terburu-buru. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk sampai di langit Amurat dengan pesawat mereka. Namun seperti dugaan mereka, Lermo sudah menghilang. Damar menggunakan karakteristik jiwanya untuk mengendalikan petinggi di negara itu. Mereka langsung mendapatkan informasi setelah selesai melakukan interogasi. Informasi itu hampir sama dengan apa yang dipikirkan oleh mereka. Lermo pergi ke lembah Carpa, mengambil sebagian besar rumput bintang di sana, lalu pergi meninggalkan planet Nuevo dengan menaiki pesawat. Namun tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Damar dan rombongannya terpaksa bergegas pergi menuju daratan Temis setelah mendapatkan informasi tersebut. Mereka berharap bisa bertemu dengan Lermo di sana dan mendapatkan beberapa rumput bintang darinya. Benda tersebut benar-benar sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan ketika kekuatan pencemaran tersebut bisa ditahan, tetapi kekuatan itu merupakan sebuah bom waktu jika sudah ada di dalam tubuh seseorang. Pesawat mereka pun kembali lepas landas dan pergi menuju daratan Temis dari arah lain. Damar dan rombongannya sekali lagi pergi ke daratan Temis. Bisa dikatakan bahwa mereka sudah sangat familiar dengan jalan ini. Oleh karena itu, mereka bisa tiba dengan cepat di Kabut Putih di mana lokasi daratan Temis berada. Setelah itu, pesawat mereka terjun ke dalam Kabut Putih itu. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di daratan Temis lagi. Saat mereka baru saja masuk ke daratan Temis, Thalia langsung terperanjat.
Gunung Kekacauan telah menghilang. Damar melihat tempat yang awalnya merupakan lokasi Gunung Kekacauan. Tempat itu telah sepenuhnya diselimuti oleh lapisan kabut putih. Tampaknya, tempat itu merupakan lokasi akhir dari Stargate. Ayo cepat kita ke sana, ajak Asteria pada saat itu. Damar melihat ke arah Asteria. Lalu dia menyadari bahwa ada rasa antusias terpancar di antara sorot mata Asteria dan Hoshi. Setelah mereka memasuki daratan Themis, mereka bisa merasakan dengan jelas daya tarik dari Stargate. Tidak ada yang tahu seberapa kuat daya tarik itu. Namun Damar tidak bersikap ragu-ragu. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Ayo kita pergi." Lagi pula, mereka semua memang harus pergi ke sana. Pesawat mereka mulai terbang ke arah lokasi Gunung Kekacauan dengan cepat. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di dekat tempat itu. Seketika mereka semua benar-benar terlihat terkejut. Saat ini, Gunung Kekacauan telah sepenuhnya berubah menjadi api penyucian dunia manusia. Gunung Kekacauan dikelilingi oleh kerumunan orang yang sangat banyak. Kerumunan itu terlihat sangat padat dan sesak, seolah-olah semua orang telah kehilangan kesadarannya. Mereka semua juga berdiri menghadapi Stargate. Daya tarik yang dimiliki Stargate itu langsung membuat sebagian besar orang kehilangan kesadarannya. Mereka hanya ingin berjalan ke dalam Stargate, seolah-olah di balik sana ada surga. Damar benar-benar terkejut pada saat itu. Dia samar-samar mengingat sesuatu. Alasan mengapa Gunung Siwa di bumi disebut sebagai Burial Ground bukan hanya karena ada banyak tulang abadi yang dikubur di sana. Ratusan tahun yang lalu saat bumi masih berada di zaman batu, kejadian seperti ini pernah terjadi di sana. Semua orang pun bergegas pergi menuju lokasi Stargate. Ditambah lagi, beberapa orang berkata bahwa itu adalah kedua kalinya Stargate muncul di bumi. Damar benar-benar sangat terkejut mengingat peristiwa ini. Talia dan yang lainnya, termasuk Wendy, tampak sedikit lesu. Mereka semua merasakan sebuah tekanan. Untungnya saat ini, mereka masih bisa menahan tekanan ini dengan mudah. Namun bagi sebagian besar orang, mereka tidak bisa menahannya. Jadi dalam keadaan seperti itu, beberapa orang tersebut masih kehilangan kesadarannya. Begitu mereka melangkah masuk ke sana, mereka akan tewas dan tubuhnya juga ikut menghilang. Darah di tanah terus mengalir hingga membentuk sebuah kubangan darah yang besar. Peristiwa ini tampak lebih tragis dibandingkan dengan pertempuran di Eternal Planet pada waktu itu. Pertempuran di Eternal Planet tersebut melibatkan puluhan juta orang. Sedangkan saat ini, semua makhluk hidup di daratan Themis sepertinya pergi menuju ke tempat itu. Tidak peduli orang ataupun binatang buas, semuanya melakukan hal yang sama. Koak, pada saat itu, seekor burung 7 warna tiba-tiba datang menghampiri Damar dan yang lain. Lalu sesosok makhluk yang tampak sedikit lelah pun muncul. Dia adalah Kirin yang sangat menakjubkan. "Damar, apakah itu kamu?" tanya Kirin. Suaranya terdengar dengan sangat jelas. Damar menarik napas dan berkata, "Benar, ini aku dan yang lain." Di sini, apa yang sebenarnya telah terjadi? Stargate telah terbuka, dan daya tariknya terlalu besar. Semua orang dan binatang buas di daratan Themis tidak bisa menahan daya tarik tersebut. Oleh karena itu, seluruh Gunung Kekacauan terlihat seperti tumpukan mayat dan darah, jelas Kirin sambil tersenyum getir. Bersambung, 1962, ekspresi wajah Damar berubah. Kemudian dia bertanya dengan frustrasi, "Apakah kalian tidak memiliki catatan di tangan kalian? Bagaimana cara kalian bertahan ketika Stargate terbuka di masa lalu? Bukankah setiap kali Stargate terbuka, akan ada banyak orang yang meninggal?" Sebelumnya, puncak Gunung Kekacauan adalah kawasan milik klan penjaga pintu, jelas Kirin. Ketika Stargate terbuka, mereka akan datang ke sana. Kemudian mereka akan menggunakan karakteristik mereka untuk mencegah penduduk daratan Themis datang. Setelah itu klan penjaga pintu akan membersihkan dan mengusir mereka sampai Stargate ditutup. Namun ketika Stargate terbuka kali ini, para klan penjaga pintu sudah tidak ada. Beberapa penduduk Gunung Kekacauan juga terkena dampak dari Stargate dan berjalan ke arah sana. Sudah ada 4 orang ahli bela diri tingkat dewa yang tewas, lanjutnya sambil tersenyum getir. Jumlah orang yang tersisa juga tidak cukup untuk mencegah semua ini. Setelah itu, dia melemparkan tatapan memohon kepada Damar. Apakah kamu bisa membantu kami?" Damar terdiam sejenak. Membantu? Bagaimana cara dia membantu mereka? Dia bukanlah seorang klan penjaga pintu.
Dia mungkin bisa menggunakan karakteristik es miliknya untuk menghentikan langkah semua orang itu. Tetapi bagaimana bisa mereka menanggung semua kekuatan dewa miliknya? Saat ini, Tetua Min dan beberapa orang lainnya adalah anggota klan penjaga pintu yang tersisa. Namun tenaga para anggota yang tersisa cukup rendah hingga hampir bisa diabaikan. Selain itu, mereka juga sama sekali tidak bisa datang ke tempat itu. Damar juga tidak tahu kemana perginya Tetua Min dan Titan. Semua ini tampak terlalu tragis. Mereka memang pernah terlibat dalam pertempuran Eternal Planet. Mereka pernah melihat pertumpahan darah yang menyebabkan ratusan bahkan ribuan orang tewas begitu saja. Selain itu, mereka juga pernah menyaksikan Big Jade hancur dan memakan banyak korban jiwa. Namun semua itu tidak begitu mengejutkan dibandingkan dengan peristiwa yang dia lihat sendiri sekarang. Kerumunan orang yang jumlahnya besar itu seperti sedang melakukan ziarah. Satu demi satu orang bergegas pergi menuju Gunung Kekacauan. Semakin dekat mereka ke Gunung Kekacauan, maka jumlah orangnya juga semakin sedikit. Satu persatu orang tenggelam dalam kubangan merah darah dalam radius Gunung Kekacauan. Damar menarik napas panjang dan berkata, cara terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah menutup Stargate. Menutup Stargate. Kirin sejenak merenung. Tapi, bagaimana cara kita menutup Stargate? Damar juga belum tahu caranya untuk saat ini. Jika dia bisa masuk lagi ke ruang 4 dimensi, mungkin masih ada sedikit kesempatan. Tetapi, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan Stargate yang ada di dalam tubuhnya. Selain itu, dia juga tidak bisa berinisiatif untuk berhubungan dengan gadis kecil itu. Tetua Min mungkin masih memiliki kesempatan tertentu. Tapi sayang, tidak ada yang tahu di mana Tetua Min sekarang. Dia dan Titan hilang secara bersamaan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ditambah lagi, Damar dan yang lain harus masuk ke dalam Stargate. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus menyingkirkan atau menahan Sota. Dia khawatir Sota adalah sebuah malapetaka bagi peradaban yang tidak terhitung jumlahnya di alam semesta. Sejenak, Damar juga terlihat agak ragu-ragu. Aku akan membawa kamu untuk bertemu dengan penguasa kekacauan terlebih dahulu. Ajak Kirin sambil menatap Damar. Kita akan coba melihat, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan ini semua. Damar mengangguk. Oke, pesawat mereka pada saat itu tidak berguna. Jadi Damar dan rombongannya menemukan tempat untuk memarkir serta mengubur pesawat mereka ke dalam tanah. Mereka masih ingin kembali. Jadi jika mereka kembali nanti, mereka masih bisa menggunakan pesawat itu. Setelah itu, mereka menaiki burung 7 warna dan masuk ke dalam kabut putih lagi. Baru saja mereka memasuki kabut putih, tapi Damar dan yang lainnya terlihat terkejut lagi. Hal yang sama terjadi di seluruh Gunung Kekacauan. Kerumunan orang yang terlihat padat dan sesak sedang naik ke atas puncak Gunung Kekacauan, serta ada juga banyak orang yang berjatuhan. Tekanan itu semakin lama semakin besar saat mereka pergi ke atas. Damar tampak sedikit linglung ketika melihat puncak gunung yang berwarna merah darah. Talia tiba-tiba berkata, Damar, apakah kamu menyadari bahwa pemandangan ini sama persis dengan gambar yang diberikan oleh Ringdam waktu itu? Damar tampak sangat terkejut. Dia bisa melihat secara sekilas bahwa ada banyak orang yang berdiri di atas Gunung Kekacauan. Sebagian besar orang yang bisa sampai di sana adalah para ahli bela diri yang telah mencapai tingkat Peak Undying Flame. Meskipun seperti itu, orang yang tewas pun juga lebih banyak. 2 hari setelah Stargate muncul, tubuh dari Gunung Kekacauan seperti sudah berganti warna menjadi warna merah. Seperti yang dikatakan Talia sebelumnya, pemandangan ini benar-benar sama persis dengan gambaran yang dideskripsikan oleh Ringdam. Di dalam gambaran Ringdam ada sebuah gunung, lalu di atasnya terdapat tumpukan mayat dan darah karena ada banyak orang yang meninggal. Mereka semua sudah datang 2 kali ke daratan Themis. Pertama kalinya mereka datang ke sini, Damar sengaja menghindari gunung itu dan tidak naik ke atas sana. Lalu kedua kalinya, mereka datang ke sini untuk melawan Heavy. Damar awalnya mengira bahwa melawan Heavy adalah malapetaka yang harus dihadapi oleh dirinya dan Talia. Bahkan Talia hampir saja tewas pada saat itu. Namun jika dia berpikir lagi, kejadian itu kurang cocok dengan gambaran yang diberikan oleh Ringdam. Pada saat kejadian itu, di Gunung Kekacauan sama sekali tidak ada tumpukan mayat dan darah. Bahkan orang yang hadir pun juga tidak begitu banyak. Namun tampilan Gunung Kekacauan saat ini hampir sama persis dengan gambaran tersebut. Damar merasa sangat gelisah dan tidak tenang.
Dia meninggalkan niatnya, lalu berkata, sekarang kita tidak bisa mengurus sebanyak ini. Ayo kita pergi dulu. Qi di tubuh Kirin pun mengalir, dan terkadang dia meniup seruling bambunya. Burung 7 warna ini sepertinya juga sulit untuk dikendalikan, ucap Damar sambil menarik napas panjang. Kirin mengangguk, orang yang sudah mati sangat banyak. Stargate macam apa ini sebenarnya? Tempat itu seperti pintu neraka saja, bukan pintu surga. Ketika burung 7 warna terbang ke atas, Damar bisa merasakan tekanan itu semakin lama semakin besar. Tekanan ini mirip seperti dengan tekanan yang ada pada ngarai di bumi. Jika dibandingkan dengan tekanan yang ada di ngarai, jangkauan radiasi tekanan itu jauh lebih besar. Hal itu karena Stargate sudah sepenuhnya terbuka kali ini. Segera setelah itu, Damar tiba di sebuah istana di antara pegunungan. Tujuan dia ke sini adalah untuk bertemu dengan penguasa kekacauan. Saat ini, penguasa kekacauan terlihat tua dan beruban. Perasaan tidak berdaya pun juga terpancar dari sorot matanya. Penguasa kekacauan tersenyum getir saat melihat kedatangan Damar. Ini adalah malapetaka bagi dataran Themis. Ini adalah malapetaka yang sudah ditakdirkan ketika klan penjaga pintu pergi meninggalkan tempat ini. Damar merasa sedikit sedih. Dia menatap penguasa kekacauan dan berkata, mengapa para klan penjaga pintu harus pergi saat itu? Raut wajah penguasa kekacauan tampak masam. Aku juga tidak tahu alasannya. Mungkin hanya Hurai, Radin, serta pemimpin klan penjaga pintu pada saat itu yang tahu akan masalah ini. Entah apapun alasannya, pada akhirnya mereka telah membuat keputusan, lanjutnya sambil menghela napas. Kemudian dia melihat ke arah Damar dan bertanya, apakah kali ini kalian datang ke sini untuk masuk ke Stargate? Damar mengangguk, benar. Penguasa kekacauan berdiri lalu perlahan-lahan berlutut di hadapan Damar. Raut wajah Damar langsung berubah. Kemudian dia bergegas menggunakan Qi miliknya untuk menyokong tubuh penguasa kekacauan. Namun ekspresi penguasa kekacauan terlihat tenang. Dia masih berlutut di sana sambil berkata, Damar, aku punya satu permintaan yang sedikit kelewatan padamu. Bersambung, 1963. Aku menyimak, ujar Damar dengan cepat. Apa permintaanmu? Lebih baik kamu berdiri dulu, tidak perlu seperti ini. Penguasa kekacauan menggelengkan kepalanya. Dengarkan aku dulu. Damar tampak pasrah. Dia hanya bisa melihat penguasa kekacauan berlutut di tanah. Dia berusaha membalikkan tubuhnya sedikit ke samping agar tidak membiarkan penguasa kekacauan berlutut di hadapannya. Damar, panggil penguasa kekacauan. Aku harap kamu bisa berjanji kepada aku untuk menutup Stargate itu. Aku tahu bahwa kamu pasti memiliki kemampuan seperti itu. Raut wajah Lilia pun berubah. Kemudian penguasa kekacauan lanjut berkata, demi penduduk daratan Themis yang tidak terhitung jumlahnya dan demi semua makhluk hidup di tempat ini. Aku berharap, kamu bisa menutup Stargate itu. Aku mohon, di dalam tubuhku ada kekuatan Stargate. Tapi aku tidak tahu cara terhubung dengan kekuatan itu. Justru kekuatan itu yang berinisiatif datang mencari aku, jelas Damar. Selain itu, aku juga tidak tahu bagaimana cara menutup Stargate. Radin bisa menghadang Stargate itu. Seharusnya, kamu juga bisa melakukannya, ucap penguasa kekacauan. Damar termangu saat mendengar hal itu. Dia menatap penguasa kekacauan sambil bertanya, bagaimana kamu bisa tahu Radin menghadang Stargate pada waktu itu? Penguasa kekacauan menggelengkan kepalanya. Aku sudah bertemu dengan Hurai. Tetua Hurai sudah tiba di sekitar tempat ini. Tanya Damar dengan kaget. Dia berada di dekat Stargate, balas penguasa kekacauan dengan tenang. Dia berada di puncak gunung kekacauan. Wendy yang ada di sampingnya berkata dengan nada datar, Radin menghadang Stargate, tetapi dia justru kehilangan nyawanya sendiri. Jika Damar benar-benar bisa menutup Stargate itu, aku khawatir dia juga akan mengorbankan nyawanya sendiri. Lalu untuk alasan apa dia harus melakukan itu? Penguasa kekacauan tersenyum getir. Maka dari itu aku mengatakan bahwa ini adalah permintaan yang sungguh kelewatan. Aku berharap bahwa kamu bisa mengorbankan diri agar banyak orang bisa selamat dari malapetaka ini. Patua, jangan melakukan pemerasan emosional. Seru Talia sambil memelototi penguasa kekacauan. Namun penguasa kekacauan hanya menampilkan senyum getirnya saja. Sedangkan Damar tidak mengeluarkan pendapat apapun. Dia tidak menolak, tetapi juga tidak menyetujui permintaan tersebut. Damar berdiri dan berkata, kita tidak sepenuhnya menemukan jalan buntu untuk masalah ini. Anggota klan penjaga pintu masih ada,
hanya saja kita tidak tahu mereka di mana. Mereka punya kemampuan untuk menutup Stargate, jadi aku akan mencoba untuk terus berhubungan dengan Stargate. Penguasa kekacauan mengeritkan giginya. Apakah kamu bisa sedikit lebih cepat? Semakin lama kita menunggu, maka akan semakin banyak nyawa yang hilang. Damar merenung sejenak, lalu dia berkata, ayo kita pergi dulu. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku akan mencoba mencari cara untuk masalah Stargate itu, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa melakukannya. Kamu pergi saja dulu, seru penguasa kekacauan. Setelah Damar dan rombongannya pergi, penguasa kekacauan menghela napas panjang. Mungkin ini adalah takdir daratan Themis. Seharusnya daratan zaman kuno ini sudah menghilang dan menjadi sejarah. Setelah itu, dia melihat ke arah Kirin. Kamu, lebih baik ikut saja bersama dengan mereka. Lalu bagaimana dengan tetua? Tanya Kirin. Kirin, seru penguasa kekacauan. Kamu lebih baik pergi ke sisi lain dari Stargate itu. Di sana adalah tempat di mana orang-orang seperti kalian harus pergi. Lebih baik kamu pergi bersama dengan Damar. Saat ini, Damar dan rombongannya sedang pergi ke atas gunung. Mereka semua mengernyitkan dahi saat melihat begitu banyak orang yang sudah tewas. Mustahil bagi mereka untuk tidak sedih saat melihat pemandangan itu. Talia melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, kamu tidak akan benar-benar mempertimbangkan hal yang diucapkan orang tua itu, kan? Damar terdiam sejenak, lalu dia tersenyum getir. Aku memang memiliki niat seperti itu, tapi aku juga tidak berdaya. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk mengadang Stargate itu. Kita lebih baik tunggu tetua Min saja, dia seharusnya bisa menutup Stargate. Lalu aku juga akan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan gadis kecil itu. Semua orang menghembuskan napas lega setelah mendengar pernyataan Damar. Coba kalian perhatikan apakah Lermo ada di sekitar sini. Kita harus menemukan dia untuk mendapatkan beberapa helai rumput bintang. Seru Damar, seketika ekspresi wajahnya juga berubah. Lalu dia melemparkan pandangannya ke arah kabut putih. Pada saat itu, sebuah gosip samar-samar muncul secara perlahan dari balik kabut itu. Sota juga datang, seru Talia sambil membelalakan kedua matanya. Ini adalah pertarungan sengit lainnya. Aku khawatir kita tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Benar sekali. Ketika Damar melihat bayangan dari gosip yang sangat besar itu, dia langsung paham bahwa selanjutnya memang akan menjadi pertarungan sengit. Mereka semua, termasuk Damar, tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan. Dia harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menahan kekuatan pencemaran yang ada di dalam tubuh. Sedangkan Talia dan yang lainnya sebisa mungkin tidak akan menggunakan karakteristik dan hukum milik mereka masing-masing. Begitu mereka menggunakannya, maka mereka akan memiliki risiko terkontaminasi. Selain itu, mereka juga tidak memiliki rumput bintang saat ini. Jika mereka mulai menyerang dan berubah menjadi binatang buas yang sulit dikendalikan, maka itu akan menjadi akhir yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Aku belum melihat si Lermo itu sampai sekarang. Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Omel Talia. Damar merasa sedikit putus asa. Lermo telah mencabut hampir semua rumput bintang yang tersisa. Jika mereka bisa menemukan Lermo, maka mereka masih bisa mendapatkan beberapa helai rumput bintang itu. Namun Damar sama sekali belum menemukan jejaknya sampai sekarang. Damar, lihatlah. Lilia diam-diam menunjuk ke arah Asteria dan Hoshi yang ada di samping mereka. Saat ini, posisi mereka semua sudah tidak terlalu jauh dari puncak gunung. Asteria dan Hoshi masih bersama dengan mereka. Namun kedua mata mereka tetap tertuju ke sisi yang paling depan. Sorot mata mereka seperti memancarkan kegilaan yang tidak ada habisnya, seolah-olah mereka ingin segera tiba ke atas secepatnya. Asteria, teriak Damar. Namun sepertinya Asteria tidak mendengarkan panggilan itu. Pada saat itu, Kirin juga bergegas menghampiri mereka. Aku akan ikut dengan kalian, serunya. Damar merenung sejenak. Kemudian dia melihat ke arah Asteria dan Hoshi. Lilia mengangguk ke arah Damar dan berkata, jangan biarkan mereka pergi ke atas sekarang. Lebih baik kita pukul mereka sampai pingsan dulu. Damar mengernyitkan dahinya karena bingung. Tetapi sepertinya sekarang itu adalah cara yang paling terbaik. Sota juga sudah semakin dekat. Kemungkinan dia ingin datang untuk mengumpulkan beberapa orang yang sudah tewas. Pertempuran besar akan segera tiba. Namun Asteria dan Hoshi tampaknya sudah kehilangan akal sehat mereka. Situasi seperti ini memang tidak cocok bagi mereka untuk terus tetap berada di sana.
Memukul mereka berdua hingga pingsan memang pilihan yang tidak buruk. Damar merenung sejenak, lalu dia mengangkat tangannya dan memukul leher mereka satu persatu agar mereka langsung jatuh pingsan. Setelah itu, dia melihat ke arah Kirin dan berkata, "Tolong kamu antar mereka berdua ke lokasi piramida kami yang ada di atas puncak gunung. Lalu kamu sembunyikan mereka dulu. Pertarungan yang sangat kuat sebentar lagi akan segera tiba. Aku ingin ikut dalam pertarungan itu. Selama 20 tahun ini, aku sudah berubah menjadi lebih kuat," ucap Kirin dengan penuh semangat. Damar termangu sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan membiarkan kamu ikut bertarung nanti. Tapi sekarang kamu harus mencari cara untuk membawa mereka berdua ke piramida dulu, lalu kamu datang ke sini untuk bertarung." Kirin mengangguk, kemudian dia mengangkat tubuh mereka berdua di bahunya. "Tunggu aku kembali ke sini." Bersambung, 1964. Damar menghembuskan napas lega saat melihat Kirin membawa Asteria dan Hoshi pergi dari tempat itu. Ayo kita tambah kecepatan. Yani, tolong cari cara untuk menemukan tetua Min jika kamu bisa menahan kekuatan itu. Jika semuanya sudah berakhir, kita akan masuk ke Stargate. Lalu aku akan memastikan Tuan Min untuk segera menutup pintu Stargate. Yani menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Aku punya satu pertanyaan. Jika kita masuk ke sana dan tetua Min menutup Stargate, lalu bagaimana cara kita keluar setelah menemukan Iman nanti?" Damar termangu sejenak, lalu dia berkata, "Jika aku bisa menemukan gadis kecil itu, dia sebagai Stargate seharusnya bisa menemukan cara untuk membukanya. Jika kita tetap membiarkan Stargate terbuka, maka akan ada lebih banyak orang yang tewas karena tindakan kita." Semua orang terdiam setelah mendengar pernyataan Damar. "Ayo kita pergi ke puncak terlebih dahulu," seru Damar. Kemudian sekelompok orang itu bergegas pergi ke puncak gunung. Semua orang tidak takut akan tekanan itu, kecuali Yani. Kekuatan teknik bela diri milik mereka bisa digunakan untuk menahan tekanan itu. Segera setelah itu, mereka akhirnya tiba di puncak gunung kekacauan. Di sana ada tempat yang cukup datar. Saat ini, Stargate yang berkilau-kilauan dan tampak seperti datang dari zaman kuno berdiri tegak di tempat itu. Setelah mereka berjalan di atas tempat datar itu, Damar merasa bahwa hatinya seperti terus-menerus terangsang. "Kamu sudah datang." Seketika, suara gadis kecil itu pun langsung terdengar. "Cepat masuk ke sini, cepat temukan aku." Damar melihat Stargate itu, lalu berkata, "Kamu ada di tempat ini, aku ada di sini," ucap si gadis kecil sambil tersenyum lebar. Damar mencari keberadaan gadis kecil itu di sekelilingnya. "Kamu tidak bisa melihat aku, bodoh." Suara si gadis kecil terdengar seperti sedang merendahkan Damar. "Setelah aku masuk ke sana, apakah kamu bisa membantu aku untuk menutupnya?" Tanya Damar lagi. Baiklah, cepat kamu masuk ke sini. Begitu kamu masuk, aku akan langsung menutupnya untuk kamu," ucap si gadis kecil. "Sebelum itu, aku masih harus bertarung," jelas Damar. Kedua matanya perlahan-lahan melirik ke arah Stargate itu. Pada saat itu, Damar bisa melihat banyak orang dari segala arah dengan Stargate sebagai pusatnya. Di antara semua orang itu, Damar bisa mengenali banyak orang. Tihu, Alro, Hemi. Mereka semua berada di atas tingkat dewa. Semakin puncak gunung kekacauan, orang yang di atas sana pun juga semakin sedikit. Saat Damar melirik ke arah sana, dia masih belum bisa menemukan sosok Titan dan tetua Min. Begitu juga dengan Lermo, hanya orang mati yang tahu di mana mereka saat ini. Lalu di depan Stargate, Damar bisa melihat Hurai sedang duduk sendirian di sana. Dia masih menggunakan jubah putih dengan rambut tergerai bebas, serta sebuah pedang yang diselipkan di sampingnya. Dia terlihat begitu tenang duduk di sana. Namun ekspresi dingin tercetak di wajahnya. Dia tidak terlihat senang ataupun sedih. "Hurai," seru Tihu pada saat itu. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Apa maksud kamu? Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk ke sana? Memangnya kamu pikir kamu siapa?" ucap Hurai dengan tenang. "Sedangkan yang lain, kalian harus tetap tinggal di sini. Kalian masih ada satu pertempuran yang harus dilakukan sebelum memasuki Stargate." Setelah itu, dia melihat ke arah Sota yang sedang melayang mengikuti lorong kabut putih di atas. "Hahaha, Hurai, kamu tidak berpikir bahwa kamu masih bisa menjadi lawanku di tempat ini, kan?" Suara Sota seketika terdengar dari kejauhan. Ada banyak mayat melayang di tempat.
Mereka semua adalah kemampuan bertarung milikku jika aku mau. Lanjutnya, apakah kamu berani? Apakah kamu bisa menahan kontaminasi dari hukum alam semesta? Tanya Hurai dengan tatapan merendahkan. Kenapa tidak? Suara Sota samar-samar terdengar lagi. Di sisi lain, Thalia menyipitkan kedua matanya. Damar, lihatlah orang itu. Apakah dia mirip dengan Lermo? Tanyanya sambil menunjuk ke arah pesawat berwarna abu-abu. Bahkan jika Thalia tidak mengatakannya, Damar juga sudah melihat pesawat itu. Di atas dek pesawat, ada seseorang yang sedang berdiri di samping Sota. Pria itu memiliki 4 kaki di bagian bawah dan mengenakan jubah kuning di tubuh bagian atas. Pria itu ternyata adalah Lermo. Damar tercengang. Lermo punya hubungan dengan Sota itu. Sota, Lermo. Damar menyesal sudah pernah berinteraksi dengan Lermo. Seketika Damar merasa sedikit linglung. Pada saat itu, Lermo juga melirik ke arah Damar. Sebuah senyuman pun tercetak di sudut bibirnya. Namun Damar masih belum bisa memahami apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Saat ini, sepertinya dia tahu siapa setengah manusia dan binatang buas yang dia bunuh di lembah Carpa. Dia adalah makhluk yang membantu Lermo. Lermo sedang memegang rumput bintang dengan jumlah banyak di tangannya sekarang. Itu juga berarti bahwa ada kemungkinan besar dia bisa melawan kekuatan pencemaran untuk sementara waktu. Jika dia melakukan itu, maka dia bisa menggunakan karakteristiknya bahkan jika dia terkontaminasi sekalipun. Selama dia memenangkan pertarungan ini, maka dia bisa membersihkan kekuatan itu lagi secara perlahan. Dia menatap setiap orang yang tewas di bawahnya. Beberapa orang tersebut mungkin tidak begitu kuat. Ada banyak para ahli bela diri yang berada di atas tingkat Undying Flame, bahkan ada juga yang belum mencapai tingkat itu. Jadi orang-orang itu tidak begitu mengancam mereka. Namun, sekelompok orang ini tidak takut untuk dikalahkan. Mereka tidak takut mati dan mayat mereka menghilang. Sekelompok orang ini terus meluncurkan serangan kepada mereka, sehingga tanpa sadar membuat perhatian mereka teralihkan. Pada saat itu, Stardin membuka mulutnya. Hurai, sebenarnya apa yang kamu ingin lakukan? Hurai tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah Sota yang berada di atas sana. Aku sudah menjelaskan kepada kalian semua. Kita harus menghabisi orang ini dulu sebelum kalian masuk ke dalam Stargate. Jika tidak, 8 planet utama di alam semesta akan menghadapi bencana tepat setelah kalian masuk ke Stargate. Apa hubungannya semua itu dengan aku? Ucap Tihu dengan muka masam. Aku sudah pernah masuk ke dunia lain, jadi mengapa aku harus mengkhawatirkan mereka? Hurai berkata dengan santai, aku tidak peduli jika kalian tidak melakukannya. Tapi sekarang kalian tidak diperbolehkan mendekati Stargate. Itu karena sebagian besar dari kalian semua sama sekali tidak bisa mencapai Stargate. Entah kalian akan mati ataupun berubah menjadi binatang buas akibat terkontaminasi kekuatan alam semesta. Jika kalian mati, itu akan menambah kemampuan bertarung dia. Nanti kalian hanya akan membantai tanpa pandang bulu jika berubah menjadi binatang buas, dan kalian hanya akan menambah masalah kami. Damar membelalakan matanya karena terkejut. Tidak heran jika Hurai harus menjaga pintu masuk dari Stargate. Masalah intinya justru ada di tempat ini. Sebagian besar dari kerumunan orang itu memang bukan dewa seni bela diri. Namun jika mereka tetap mendekati Stargate, maka mereka pasti akan mengeluarkan aura mereka sendiri. Jika saat itu tiba, mereka pasti akan semakin terkontaminasi. Tidak peduli jika mereka bisa menahan tekanan atau tidak. Mereka akan langsung meledak dan mati atau berubah menjadi binatang buas. Jika itu terjadi, maka itu akan menambah masalah bagi Hurai. Damar menatap Tihu. Keinginan untuk membunuh terpancar dari sorot matanya, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan hal itu. Tihu, Ulro, Hemi dan beberapa orang lainnya menunjukkan sedikit rasa takut di wajah mereka. Damar ingin membunuh mereka semua di tempat ini. Dia mungkin akan melakukan hal itu dengan mudah. Tapi saat ini masih ada yang jauh lebih penting dari dendam masa lalu, yaitu Sota. Bersambung, 1965. Damar. Hurai pun berdiri, lalu dia berkata dengan nada yang tenang, kita masih akan pakai rencana yang pernah aku katakan sebelumnya. Serahkan Sota kepada aku, kemudian sisanya, aku serahkan kepada kalian semua. Damar mengangguk, baiklah, tapi sekarang, Sota seketika tersenyum lebar, kalau kalian mau melawanku, kalian harus berusaha lebih keras lagi karena aku tidak sendiri. Sebuah senyuman tercetak di wajah Sota. Setelah itu,
Satu demi satu sosok makhluk hidup berjalan keluar dari dalam kabin pesawat. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian yang compang camping. Selain itu, sebuah aura jahat juga terpancar dari tubuh mereka. Damar tahu bahwa kemungkinan besar mereka semua adalah ahli bela diri tingkat dewa yang dikumpulkan oleh Sota di sepanjang jalan. Dia mengumpulkan mereka selama bertahun-tahun dalam kegelapan tak berujung. Beberapa ahli bela diri itu merupakan orang yang sudah tewas karena kemunculan dari Stargate. Beberapa orang itu bisa dimanfaatkan oleh Sota dengan menggunakan karakteristik hantu miliknya sendiri. Damar membelalakan matanya sedikit saat melihat kemunculan orang-orang tersebut. Jumlah dari mereka semua adalah 21 orang, termasuk Radin yang ada di bagian depan. Di tempat ini, mereka yang sudah mati bisa menggunakan karakteristik dan hukum mereka masing-masing. Mereka semua adalah orang yang sudah mati, hanya saja mereka dikendalikan oleh karakteristik hantu milik Sota. Jadi hukum alam semesta tidak akan berpengaruh bagi mereka. Sota mengangkat salah satu tangannya di dalam kabin pesawat. Seketika di tangannya muncul beberapa helai rumput bintang yang berkilauan. Setelah itu, dia memasukkan semua rumput bintang itu ke dalam mulutnya. Kemudian, sebuah aura jahat mulai terpancar dari tubuh Sota. "Hurai! Jadilah budakku," serunya sambil tertawa sinis. Slash. Segera setelah itu, sebuah suara teriakan langsung terdengar. Sebuah gas berwarna abu-abu pun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Sota. Kemudian, satu persatu zombie itu mulai melompat turun dari atas dek pesawat. Sorot mata Sota tampak berseri-seri. Di tempat ini, kalian hanya bisa mengeluarkan 2 atau 3 tingkat dari kemampuan milik kalian. Sedangkan para zombie ini bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalian semua akan menjadi budak milikku setelah ini. Gas abu-abu tadi mulai tersebar ke segala arah. Satu persatu orang yang tewas karena tekanan besar di atas gunung kekacauan seketika langsung bangkit dan lanjut menaiki gunung. Namun tubuh mereka tidak bisa menahan tekanan yang sangat besar itu, sehingga banyak tubuh mayat yang mulai berjatuhan. Darah mereka pun berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, tubuh mayat ini meledak karena tekanan yang sangat besar. Bahkan ledakan itu mempengaruhi beberapa orang yang sedang berdiri. "Kurang ajar, apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan?" ucap Damar sambil menggertakkan giginya. Dia ingin membuat semua orang itu mati, lalu dia juga ingin membuat orang-orang yang berada di tingkat Half God dan Immortal Undying Flame juga mati. Mereka akan dikendalikan Sota untuk menyerang kita, lalu langsung diledakkan. Dia ingin menimbulkan masalah untuk kita. Seru Hurai dengan tenang. Lalu dia lanjut berkata, "Kita harus segera membunuh dia." Damar menarik napas panjang. Lalu tanpa banyak bicara, dia langsung bergegas pergi menuju kerumunan orang itu. Namun ada hal yang membuat Damar terkejut. Sota sama sekali tidak memusatkan semua zombie untuk melawan dirinya. Beberapa zombie bergegas menuju ke samping dan memilih untuk melawan beberapa ahli bela diri tingkat dewa yang memiliki daya tahan terlemah. Sota bisa menambah kemampuan bertarung meskipun hanya ada satu orang yang tewas. Hurai pun terbang tinggi di langit. Rambutnya berkibar dalam sekejap, dan pedang panjang yang tertancap di tanah langsung terhunus dan jatuh ke dalam genggamannya. Dia menunjuk ke arah Sota dengan pedang itu sambil berkata, "Hari ini, kamu harus mati." Dalam sekejap, dia benar-benar melakukan tindakan yang gegabah. Aura yang mengerikan seketika langsung bangkit. Kemudian hukum, karakteristik, serta kekuatan teknik bela dirinya langsung muncul secara bersamaan. Raut wajah Sota berubah setelah melihat adegan itu. "Bukankah kamu ingin hidup?" Namun Hurai tidak mengindahkan ucapan itu. Dia langsung menebas pedangnya ke arah bawah. Slash. Damar menarik napas panjang. Dia tahu bahwa Sota sangatlah kuat. Namun dia belum pernah melihat Hurai melakukan penyerangan. Dia hanya pernah melihat aura yang ditampilkannya saja. Namun pada saat pedang itu dikeluarkan, Damar berpikir sesuatu. Bahkan jika saat ini dirinya melawan Hurai, mungkin dia tidak akan bisa menang tanpa mengandalkan jurus batu atau jurus mematikan lainnya. Dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia langsung bergegas menyerang para zombie lainnya. Wosh! Pada saat itu, sesosok makhluk sekilas melintas di depan dirinya. Segera setelah itu, Radin muncul dan menghalangi dia. Radin menatap Damar dengan tanpa emosi apapun. Damar melihat Radin yang mencoba menghentikan dirinya. Ekspresi wajahnya sulit untuk ditebak, tapi hatinya benar-benar sangat marah. Radin adalah perintis umat manusia paling awal di bumi. Sehingga,
dia memiliki rasa kagum dan hormat yang tinggi kepada Raden. Tidak peduli itu dimulai pada zaman batu atau Raden menutup Stargate dengan menggunakan tubuh manusia. Tapi intinya, Raden adalah seseorang yang membuat dia merasa harus melakukan kebaikan dan kebajikan. Namun sekarang, dia sudah mati. Lalu tubuhnya pun juga dimanfaatkan oleh orang lain. Dia adalah anak kesayangan langit. Jika dia punya jiwa di atas langit sana, betapa sedihnya hati dia melihat ini semua. Damar tahu alasan mengapa Sota menyuruh Raden untuk menghadapi dia. Itu karena jika dia melihat Raden, maka psikisnya juga akan sedikit terpengaruh. Namun saat ini, apakah Damar mempunyai pilihan lain? Damar menarik napas panjang saat melihat Raden di hadapannya. Lalu dia agak mengepalkan tangannya dan berkata, "Tetua Raden, aku merasa tidak enak hati. Padahal aku akan membawa pulang tubuh milikmu ke bumi nanti. Orang bodoh seperti Sota itu tidak pantas untuk mengendalikan tubuhmu ini." Setelah itu, Dragon Sword miliknya terhunus dan langsung tiba di hadapan Raden. Pedang itu pun langsung menebas tubuh Raden. Raden sepertinya tidak sempat untuk bereaksi. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua begitu saja. Damar menghembuskan napasnya, lalu dia melemparkan pandangannya ke kejauhan dan berencana untuk mengurus orang selanjutnya. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan krisis besar akan datang. Kemudian dia bergegas membalikkan tubuhnya. Raden yang baru saja terbelah menjadi dua bagian itu tiba-tiba melakukan sesuatu. Bagian atas tubuhnya tiba-tiba melompat. Kemudian dia langsung menyerang bagian belakang tubuh Damar dengan pedang miliknya. Kekuatan teknik bela diri yang mengerikan itu sedang bergejolak. Raut wajah Damar berubah. Lalu sisik milik dia langsung menutupi seluruh bagian tubuhnya dalam sekejap. Tihu melihat itu dari kejauhan. Sorot matanya langsung menunjukkan sedikit rasa senang. Dia tersenyum menyeringai dan berkata, bunuh dia, bunuh dia. Dia berharap Damar akan mati. Slash! Pedang Raden itu langsung menebas bagian belakang tubuh Damar. Dalam sekejap, sebuah kilauan dari punggung Damar bersinar terang. Dia mengernyitkan dahinya dan berkata, "Aku belum ditakdirkan untuk mati." "Tidak mati. Kalian tidak bisa mati." Sota tertawa terbahak-bahak. "Kalian tunggu saja, kematian akan datang kepada kalian." Ekspresi wajah Damar berubah. Keganjilan dari karakteristik hantu ini benar-benar melebihi bayangannya. Pada saat itu, aura milik Sota juga bergejolak sepenuhnya di atas langit. Aura dia sekarang tampaknya sama sekali tidak lebih lemah dari Hurai. Sota adalah ahli bela diri tingkat dewa yang muncul di era sebelum Hurai. Dia mempunyai karakteristik hantu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Dia juga merupakan anak kesayangan langit di zamannya pada saat itu, sama seperti dengan Hurai. Dia sudah melakukan persiapan selama miliaran tahun hanya untuk semua ini. Ketika dia memanen hasilnya hari ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. "Kalau begitu, aku akan membakar mereka sampai jadi abu," seru Thalia sambil menyeringai pada saat itu. Bersambung, 1966. Dia melihat ke bawah di mana setiap orang terus-menerus tewas. Wanita itu sudah tidak peduli apakah dia akan terkontaminasi atau tidak. Dalam sekejap, api Phoenix miliknya mulai membara. Phoenix armornya juga melayang dari tubuhnya. Kemudian dia langsung menebas semua orang di bawah dengan pedangnya. Beberapa saat kemudian, suara raungan terdengar dari kaki gunung kekacauan. Suara itu seolah-olah datang menghampiri. Roar, roar. Tak lama kemudian, binatang buas dengan tubuh yang sangat besar mulai melakukan penyerangan menuju puncak gunung. Jumlah binatang buas tersebut yaitu sekitar 10 hingga belasan ekor. Lalu aura yang terpancar dari tubuh mereka juga tidak lebih dari ahli bela diri tingkat dewa. Oh, tidak. Damar pun terkejut. Semua orang, termasuk Tihu, saat ini tampak pucat pasi. Semua binatang buas itu jelas-jelas merupakan ahli bela diri tingkat dewa yang telah berubah menjadi binatang buas, dan mereka hanya tahu membunuh dan membunuh saja. Pertarungan sedang berlangsung saat ini di puncak gunung. Hal itu sepertinya membangkitkan naluri membunuh mereka, sehingga mereka sekarang sedang bergegas pergi menuju puncak gunung kekacauan. "Aku akan pergi ke Stargate dulu," seru seorang ahli bela diri tingkat dewa. Saat ini, semua orang pun sudah tidak terlalu peduli dengan hal ini. Jadi dia langsung bergegas berlari menuju Stargate. Aura milik orang itu langsung sepenuhnya terpancar. Lalu dia bergegas pergi menuju Stargate. Namun saat dia baru berlari beberapa langkah, seketika dia menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah.
Aku sudah mengatakannya. Hurai yang sedang melayang di udara menebas ke bawah lagi dengan pedang miliknya. Sebagian besar dari kalian tidak bisa menahan tekanan dari Stargate dan kontaminasi dari hukum alam semesta. Benar sekali, mereka memang memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa. Tetapi ahli bela diri tingkat dewa biasa tidak bisa menahan tekanan Stargate dan kekuatan pencemaran secara bersamaan. Tubuh dari ahli bela diri tadi langsung hancur karena tekanan tersebut. Kemudian dia langsung kehilangan nyawanya. Setelah itu, sinar cahaya abu-abu menjalar dan mendarat tepat di atas orang itu dengan cepat. Tubuh yang sudah kehilangan nyawa itu seketika mulai menggeliat. Tidak lama setelah itu, dia bangkit dari tanah. Senyuman jahat pun juga tercetak di wajah orang itu. Kemudian dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba langsung mengeluarkan senjata miliknya. Setelah itu, dia langsung menyerang ke arah para ahli bela diri tingkat dewa lainnya. Hurai berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian semua tidak ikut dalam pertarungan, hari ini kalian akan mati di tempat ini. Slash, slash. Pada saat yang sama, satu persatu dewa seni bela diri mulai bangkit di antara lereng pegunungan. Mereka semua langsung bergegas menyerbu ke puncak gunung bersamaan dengan binatang buas yang tercemar tadi. Pada saat ini, semua penduduk gunung kekacauan tidak lagi duduk dan mengabaikan masalah itu. Mereka langsung turun tangan untuk menahan dan mencegat semua binatang buas itu. Pertarungan antar dewa dan zombie pun sepenuhnya telah pecah saat ini juga. Puluhan ahli bela diri tingkat dewa pun saling bertarung antar satu sama lain. Ribuan penduduk gunung kekacauan masih terus mengamuk. Pegunungan ini telah menjadi wadah penyucian bagi semua makhluk. Pada saat yang sama di daratan Temis bagian kutub utara, dua sosok makhluk hidup sedang diam-diam menyelinap di antara cuaca dingin yang sangat ekstrim. "Kamu jangan menipu aku, ya," seru Tetua Min kepada Titan yang ada di sebelahnya. "Apakah di sini memang ada warisan? Bukankah kamu adalah anggota dari klan penjaga pintu?" tanya Titan sambil membelalakkan matanya. "Kamu sendiri tidak tahu." "Aku benar-benar tidak tahu," ucap Tetua Min. "Aku bisa terhubung dengan Stargate, tapi itu sepertinya memang bawaan dari lahir. Tapi apa? Tapi, klan kami sudah pergi melewati banyak galaksi. Sehingga banyak warisan yang sudah lama menghilang, dan hanya tersisa petua dari orang-orang yang sudah mati." Setelah itu dia menatap Titan dan berkata, "Tidak, kamu tahu betul warisan dari klan penjaga pintu. Selain itu, kamu juga tertarik akan hal itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Tidak perlu khawatir. Aku hanya merasa benda itu adalah kunci untuk menentukan apakah aku bisa masuk melewati Stargate," jelas Titan. Lalu dia lanjut berkata, "Aku menemukan cara untuk bisa melewati Stargate. Kamu akan mendapatkan warisan milik klan penjaga pintu, dan nanti kamu akan menjadi anjing penjaga di sini. Jadi kita semua mendapatkan apa yang kita butuhkan." "Menjadi anjing penjaga? Aku tidak mau," omel Tetua Min. "Kamu tidak bisa lari dari takdir menjadi klan penjaga pintu. Tidak peduli dimanapun, kamu tetap akan menjadi penjaga pintu," jelas Titan sambil mencibirkan bibirnya. Tetua Min tidak mengucapkan apapun. Benar sekali, jika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dirinya sudah menjadi anjing penjaga pintu seumur hidupnya. Dia merasa sedih saat memikirkan hal itu. Sepertinya dia sedikit paham mengapa leluhurnya pergi begitu saja. "Kamu tidak sedang menipu aku, kan?" tanya Tetua Min lagi. "Jika aku menipu kamu, maka..." Ucapan Titan langsung dipotong oleh Tetua Min. "Kamu menipu aku, kan? Kamu itu anaknya Guntur, kan?" Ekspresi wajah Titan mulai berubah jadi tidak wajar. Pada saat ini, Tetua Min gemuin kembali merenung sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu membohongiku, aku doakan kamu dan Guntur kena ketulah. Pokoknya aku tidak mau menurutimu, aku tahu kamu pasti menipuku. Dasar penipu, untuk apa aku menipumu?" Wajah Titan berubah masam, kemudian dia menambahkan, "Cepat gunakan darahmu dan isi wadah untuk darah yang ada di depan pintu gerbang hingga penuh." Titan membersihkan salju di hadapannya, menunjukkan sebuah gerbang batu kuno. "Memberikan darah?" tanya Tetua Min gemuin dengan ekspresi heran. "Cepat, kenapa kamu terlalu banyak bicara?" desak Titan. Tetua Min gemuin mengangguk. Dia pun buru-buru berjalan ke depan pintu, lalu mengiris pergelangan tangannya sedikit dan menggunakan Chi untuk mengucurkan darah segar ke dalam wadah untuk darah di hadapannya. Serit, tak lama kemudian, gerbang batu mulai bergetar, lalu terbuka kedua sisi kanan dan kirinya. Tepat ketika gerbang batu itu terbuka,
Tetua Min Gemoen berteriak pilu, sebuah gaya tarik yang sangat besar langsung menariknya masuk. Ekspresi wajah Titan tampak senang dan dia segera masuk ke dalam sana. Akan tetapi, baru saja dia masuk, dia langsung menyadari ada cahaya dari sekelilingnya. Ini adalah sebuah ruang tertutup yang besar sekali. Begitu Titan melirik ke dalam, perasaan takut melonjak di dalam hatinya. Di dinding di sekitarnya, ada mata di mana-mana. Mata-mata ini semuanya terbuka dan di tengah-tengah tempat itu, Tetua Min Gemoen diseret ke dalam kolam. Di tengah-tengah kolam ada energi yang mirip dengan darah sedang berkumpul ke arah tubuh Tetua Min Gemoen. Mata-mata itu sepertinya sedang menatap Tetua Min Gemoen. Titan melihatnya, dalam hati dia merasa sedikit ketakutan. Kalau orang yang memiliki tripofobia melihat kumpulan mata di ruangan ini, mereka mungkin akan menggila. Titan menahan perasaan takut di dalam hatinya, dia menatap ke arah barisan meja di paling belakang, lalu dia bergegas mendekat ke sana. Damar tidak tahu apa yang terjadi dengan Titan dan Tetua Min Gemoen. Namun, saat ini keningnya berkerut. Masalah ini benar-benar tidak seperti apa yang dia bayangkan. Api Phoenix Thalia tidak bisa sepenuhnya membakar ahli bela diri tingkat dewa yang menjadi zombie ini. Ditambah lagi, yang mereka hadapi ini adalah Sota yang tidak bisa dibunuh. Mereka sudah memotong tangan dan kakinya, tetapi dia bisa dengan cepat menumbuhkan kembali tangan dan kakinya. Sota sendiri adalah dewa seni bela diri dual, dia sama sekali tidak lebih lemah daripada Hurai. Tidak berlebihan jika mereka berdua dianggap setara. Bersambung. 1967. Selain itu, mereka tidak bisa dibunuh, mereka masih bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi semua orang yang ada di sana harus menahan hukum pencemaran alam semesta. Tempat ini, dapat dikatakan adalah rumah bagi Sota. Seperti karakteristik air yang bertarung di dalam laut, dan karakteristik api yang bertarung di tempat yang dipenuhi kobaran api. Di sini banyak mayat bergelimpangan. Sota bisa menggunakan mereka dengan sekehendaknya. Raut wajah Damar tampak tidak enak dilihat, dan kini dia melirik ke arah Sota. Sota tidak dapat dikalahkan, pertarungan ini tidak bisa dia menangkan. Stardin dan orang-orang ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun juga, Sota sedang menyerang mereka, sedangkan mereka baru bisa menyerang balik. Di puncak gunung, berbagai macam hukum mulai melonjak dalam sekejap. Dan kekuatan kekuasaan yang dikuasai para ahli bela diri tingkat dewa ini tidak ada pengaruhnya bagi Sota. Sebagian besar orang yang datang ke Stargate adalah ahli bela diri tingkat dewa dengan kekuatan yang kuat, tetapi seperti yang dikatakan Sota, kalau hukum alam semesta menekan, ditambah dengan kekuatan tekanan itu, kekuatan di tubuh mereka tidak akan bisa menyerang. Walaupun Sota bukan yang terkuat, tapi dia lebih kuat daripada mereka. Namun, untung saja ada karakteristik kehidupan Lilia. Saat ini, Lilia berubah menjadi perawat yang menakutkan, dia seorang diri mempertahankan nyawa semua orang di sana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Damar masih dapat merasakan dengan jelas, para ahli bela diri tingkat dewa dalam pertarungan ini perlahan-lahan mulai tidak mampu menekan kekuatan pencemaran, kekuatan yang dapat mereka keluarkan juga semakin lama semakin lemah. Damar mendongak menatap Sota, kemudian, matanya bergerak sedikit, secari kertas diam-diam muncul dan keluar dari dalam borgol. Tak lama kemudian, Damar menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, magis dan hukum otoritas semesta diaktifkan pada saat yang bersamaan. Kertas itu tiba-tiba meledak, dan detik berikutnya sosok seseorang muncul, perawakannya persis seperti Damar. Kalau magis bisa memberi tubuh pada orang yang mengalami perubahan, maka hukum otoritas semesta dapat memberikan pengetahuan kepadanya. Saat ini, sosok itu terlihat hidup, termasuk semua aura yang keluar dari tubuhnya tampaknya tidak ada bedanya dengan Damar. Ini seperti ketika dia kesulitan menghadapi Hismir. Tubuh asli Damar menjentikkan jarinya, dalam sekejap dia mulai melayang, di belakang punggungnya Skywings langsung terbuka dan dia pun bergerak menuju Sota. Dia harus mengalahkan Sota, dia hanya punya kemungkinan menang kecil di pertarungan ini, kalau tidak orang-orang yang masih hidup ini cepat atau lambat akan mati di sini. Setiap satu orang yang mati, keadaan akan lebih berbahaya, orang-orang ini akan dimanfaatkan oleh Sota. Melihat Damar yang menyerang, Hurai melirik ke bawah dan ekspresi terkejut melintas di dalam matanya. Saat ini, Damar benar-benar fokus, dia memanipulasi kertas itu dan mengubahnya dengan sihir, ketika dia terikat dengan matanya sekaligus mengawasi Sota. Dia harus dibunuh agar pertarungan ini bisa berakhir secepat mungkin.
Damar menarik napas dalam-dalam, dia meledakkan semua kekuatan hukumnya. 8 jenis hukum, seru Sota sambil menatap Damar, dia sama sekali tidak terlihat panik, dia hanya tersenyum lebar sambil menatap Damar, lalu berkata, aku sangat menantikan kematianmu, setelah itu kamu akan menjadi budakku, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika aku punya boneka sepertimu. Kemudian dia melanjutkan sambil menatap Damar, ketika saat itu tiba, aku akan menyuruh kamu untuk menyerang tempat asalmu, 8 planet utama, dan membuat kamu membantai mereka dengan tanganmu sendiri. Aku akan membantaimu. Damar melanjutkan dengan sinis, semua bajingan harus mati di sini hari ini. Setelah berkata begitu, dia pun langsung mengayunkan pedangnya. Wush! Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba melintas, dia mengangkat kakinya, begitu kaki depannya turun, dia langsung menginjak Damar. Itu adalah Lermo. Yang membuat Damar kaget adalah kekuatan Lermo yang sebenarnya ternyata cukup kuat, namun dia adalah ahli bela diri tingkat dewa yang sudah tua, ditambah dengan dirinya yang tercemar, dia berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Damar mengerti, walaupun kekuatan pencemaran ini akan membuat orang kehilangan akal dan berubah menjadi binatang buas, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuat tubuh dan kekuatannya di segala aspek meningkat. Damar mengangkat pedangnya, kemudian langsung membelah Lermo. Meskipun kekuatannya yang sebenarnya cukup kuat, tetapi dia tidak sebanding dengan Damar. Setelah membelahnya, Damar berteriak kencang, Tetua Hurai, beri aku satu kesempatan. Kita harus membunuhnya dengan cepat. Hurai mengangguk dan menyahut, oke. Kamu turun. Sota juga berkata kepada Lermo, pergi dan bunuh yang lainnya. Setiap bertambah satu orang yang mati, kita akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Tetapi, ekspresi wajah Lermo sedikit berubah. Mereka berdua, Lermo melanjutkan kata-katanya sambil setengah tersenyum, aku pasti bisa mengatasinya. Sombong sekali. Hurai mencibir, saat ini dia bagaikan sebilah pedang yang besar sekali. Ci pedang melonjak, begitu pedang diayunkan, sebuah perasaan yang sangat menyesakan keluar dan membuat semua orang terkejut. Sota menyahut sambil tersenyum dingin, Hurai, waktu itu aku tidak sekuat ini. Kamu bisa mengalahkanku karena Raden. Pada saat itu, kamu tidak lebih kuat dibandingkan Raden. Jika hanya mengandalkan mereka kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah berkata begitu, dia menatap ke arah Hurai dan Damar, lalu berkata, sekarang, kalian berdua masuk sendiri ke dalam Stargate. Aku tidak akan ikut campur, tetapi kalau kalian tetap ingin melanjutkan, aku bisa memastikan kalian berdua akan menjadi mayat. Wush! Sebilah pedang yang sama mengerikannya diayunkan, ci pedang mereka berdua bertubrukan di udara, membuat langit seolah-olah bergetar. Ini adalah tubrukan terkuat di alam semesta saat ini. Damar tertawa sinis, tubuhnya bagaikan listrik, dia memanfaatkan tubrukan mereka berdua dan langsung bergerak ke samping Sota, tubuhnya seketika berubah menjadi 8 bayangan, itu adalah Eight Shadow Sky Sword. Pada saat yang sama, suara Damar pun terdengar, kalau kamu memiliki kekuatan ini, akankah kamu membiarkan kami pergi? Pada akhirnya, kamu masih takut, bahkan di tempat ini, kamu masih takut kalau kamu akan dibunuh oleh kami. Dalam sekejap sosoknya lewat di sebelah Sota, teknik bela diri gabungan keluar dan hukum kehancuran melonjak. Dalam jalinan buntur dan kilat, dia merasa pedang ini sudah mengenai Sota. Namun tepat pada saat ini, sesuatu yang membuat dia terkejut terjadi. Celing! Pedangnya seolah langsung menebas ke permukaan besi di tubuh Sota, benar-benar tidak menyebabkan luka apapun pada Sota. Hah! Ekspresi wajah Damar berubah. Hurai mundur beberapa langkah, ekspresi wajahnya sedikit tidak enak dilihat, wajahnya memerah sepertinya dia mendapat beberapa luka. Sota menatap Damar sambil berkata, karena kalian yang cari mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Aku sudah mengatakan kalau aku memiliki karakteristik mekanik yang paling kuat di seluruh alam semesta ini. Ketika dia berbicara, baju di tubuhnya seketika hancur, memperlihatkan baju zirah hitam di bawah bajunya. Baju zirah itu berwarna hitam legam bagaikan tinta, entah terbuat dari bahan apa, baju zirah itu memberikan perasaan yang tak tertandingi kuatnya. Ini adalah Mesya yang aku buat dengan menghabiskan waktu ratusan juta tahun. Sota melanjutkan dengan tenang, sekarang, tunjukkan kemampuan kalian. Setelah berkata begitu, dia berpindah ke tempat lain. Dalam sekejap mata, baju zirah itu mulai bergerak perlahan-lahan, seluruh tempat pun mulai meregang dan melebar, lalu membungkus seluruh tubuh Sota dengan kuat.
Jangan merendahkan karakteristik mekanik. Ya, walaupun kami menyukai penelitian ilmiah, tapi kekuatan teknologi itu sangat menakutkan. Suara Sota bergema dari dalam meja. Pupil mata Damar menyusut. Dari apa yang dia lihat, sepertinya makhluk ini adalah Black Ghost. Dia dan bos tampaknya memiliki satu kesamaan, tetapi sebenarnya mereka benar-benar berbeda. Bagaimanapun juga aura ini terlalu menakutkan. Bersambung.